Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai tentang evaluasi hasil belajar serta prestasi belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya sebagai moderator. Adapun juga kelompok saya adalah Ira, Lidiana, Muhammad Akbar, saya sendiri, Winda, Kamal, Meli, Asma, serta Andre. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Winda tentang pengertian evaluasi belajar. Kepada Winda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian evaluasi belajar. Menurut Toha, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Adapun berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, menyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, materi yang kedua yang dijelaskan oleh Meli mengenai tujuan dan fungsi evaluasi belajar. Pada Meli, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya berisi tujuan dan fungsi dari evaluasi belajar. Baik, secara umum, evaluasi belajar bertujuan untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran secara luas. Lalu menurut Chittenden pada tahun 1994 mengklasifikasikan tujuan evaluasi belajar itu menjadi 4, yaitu keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Yang pertama, keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran. Jadi, seorang guru itu harus mampu mengumpulkan data dan informasi untuk memperoleh perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam belajar. Dengan kata lain, seorang guru itu harus mengetahui materi yang sudah dipahami dan yang belum dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga ada finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kelemahan peserta didik. Jadi, kalau seorang guru itu sudah menemukan kelemahan peserta didik, dapat mencari alternatif untuk solusinya. Dan yang terakhir, ada summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut digunakan untuk memberikan laporan kemajuan peserta didik ke pihak yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, fungsi evaluasi belajar ada 4, yaitu yang pertama penilaian berfungsi selektif, penilaian berfungsi diagnostik, penilaian berfungsi sebagai penempatan, dan penilaian berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif, artinya penilaian itu diadakan untuk mengadakan seleksi terhadap peserta didik dengan tujuan tertentu. Misalnya pemilihan peserta didik yang dapat naik ke kelas selanjutnya atau ke tingkat berikutnya. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik, artinya penilaian diadakan untuk mendiagnosa kelemahan pada peserta didik. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan, yaitu penilaian diadakan untuk menentukan penempatan peserta didik. Jika seorang peserta didik tersebut memiliki nilai yang sama, maka akan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Dan yang terakhir, penilaian berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan, artinya penilaian itu diadakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil ditetapkan kepada peserta didik. Selanjutnya, materi yang ketiga
yang disampaikan oleh Kama mengenai macam-macam evaluasi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan ini. Yang selanjutnya adalah macam-macam evaluasi. Pada prinsipnya, evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, macam-macamnya pun banyak, mulai yang sederhana sampai yang paling kompleks. Di antara macam-macam evaluasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pretest dan posttest. Kegiatan pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai materi yang akan disajikan. Evaluasi ini seringkali berlangsung singkat dan tidak memerlukan instrumen tertulis. Posttest adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilaksanakan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. Yang kedua, evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya adalah untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Contoh, evaluasi penguasaan penjumlahan bilangan sebelum memulai pelajaran perkalian bilangan. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi jenis ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Evaluasi jenis ini dititik beratkan pada bahasan tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapat kesulitan. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul. Tujuannya adalah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan belajar siswa. Hasil diagnosis tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan rekayasa, pengajaran remedial atau perbaikan. Yang kelima, evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Evaluasi ini lazim dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. Yang keenam, ujian akhir nasional atau UN. Ujian akhir nasional (UAN) yang dulu disebut MTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan satu siswa. Namun UAN dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tertinggi pada suatu jenjang pendidikan, yakni sejak SD atau MI dan seterusnya. Yang terakhir, evaluasi penempatan. Evaluasi jenis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap siswa sehingga guru dapat menempatkan siswa dalam situasi yang tepat baginya. Penempatan yang dimaksud dapat berupa sebagai berikut. 1. Penempatan siswa dalam kelompok kerja. 2. Penempatan siswa dalam kelas. Siswa yang memerlukan perhatian lebih besar dalam belajar ditempatkan di depan. Misalnya siswa yang kurang baik pendengarannya atau siswa yang rabun dekat maka ditempatkan di belakang. 3. Penempatan siswa dalam kepanitiaan di sekolah. 4. Menempatkan siswa dalam program pengajaran tertentu, misalnya memilih program pengajaran atau keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi yang keempat yang disampaikan oleh Ira mengenai syarat-syarat dalam mengevaluasi. Syarat-syarat dalam mengevaluasi terbagi menjadi dua, yaitu poin A, syarat penyusunan alat evaluasi. Persyaratan pokok penyusunan alat evaluasi yang baik dalam perspektif psikologi belajar meliputi dua macam, yaitu reliabilitas dan validitas. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Cross pada tahun 1974. Pertama, yaitu reliabilitas, berarti hal tahan uji atau dapat dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipandang reliable atau tahan uji apabila memiliki konsistensi atau keadilan hasil.
Kedua yaitu validitas. Validitas berarti keabsahan atau kebenaran. Sebuah alat evaluasi dipandang valid atau absah apabila dapat mengukur apa yang sebenarnya diukur atau apa yang seharusnya diukur. Poin B yaitu syarat dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan menurut Dimyati dan Mujiono terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu kesahihan. Kesahihan ini menggantikan kata validitas yang dapat diartikan sebagai ketetapan evaluasi dalam mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang sahih, harus dibutuhkan instrumen yang memiliki atau memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu instrumental evaluasi. Kedua yaitu keterandalan. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Ground law mengemukakan bahwa keterandalan menunjukkan kepada konsistensi atau keajegan pengukuran, yakni bagaimana keajegan skor tes atau hasil evaluasi lain yang berasal dari pengukuran yang satu ke pengukuran yang lain. Yang ketiga yaitu kepraktisan. Adalah kemudahan yang ada di instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, atau memperoleh hasil maupun kemudahan dalam penyimpanannya. Selanjutnya materi yang kelima akan disampaikan oleh Lidiana tentang pengertian prestasi. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang prestasi belajar. Menurut Purwadarminto dalam Hidayat, yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, atau dikerjakan oleh seseorang. Prestasi belajar itu sendiri diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seorang siswa pada jangka waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor sekolah. Menurut Winkle, prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Dengan kata lain, prestasi belajar itu sendiri merupakan hasil yang maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Menurut Nasution, prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa, dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi ketiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebaliknya, dikatakan prestasi kurang memuaskan apabila seseorang belum mampu memenuhi ketiga target tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang keenam akan disampaikan oleh Asma tentang indikator prestasi belajar. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan pembahasan selanjutnya, yaitu terkait faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama ada faktor internal peserta didik. Faktor ini meliputi aspek psikologis juga aspek fisiologis. Adapun aspek psikologis itu terkait juga dengan bakat, minat, sikap, dan motivasi. Adapun aspek fisiologis berhubungan dengan kondisi jasmani peserta didik berupa kesehatan dan kebugaran tubuh peserta didik. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal peserta didik. Faktor ini meliputi lingkungan sosial, misalnya guru, orang tua, tetangga, dan masyarakat sekitar, juga terkait dengan lingkungan non-sosialnya seperti sekolah, ruang kelas, halaman sekolah, jarak antara rumah dan sekolah, cuaca, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar. Pendekatan belajar adalah strategi dalam mencapai tujuan belajar dengan langkah yang efektif dan efisien untuk menunjang keberhasilan tujuan belajar. Perubahan hasil belajar bersifat intangible atau dapat dirasakan. Oleh karena itu, untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa yaitu dengan mengetahui garis-garis besar indikator prestasi tersebut. Adapun indikator prestasi peserta didik adalah yang pertama, ranah kognitif yang meliputi pengamatan, ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis. Kemudian ranah kognitif ini dapat diindikatori oleh dengan menunjukkan sesuatu dan dapat membandingkan dua benda atau dua objek lalu dapat menghubungkan. Dan yang kedua adalah ranah afektif, meliputi penerimaan, sambutan, apresiasi, internalisasi, dan karakterisasi.
Indikatornya adalah dapat menghubungkan, dapat menyimpulkan, dapat mengeneralisir, juga dapat menunjukkan sikap menerima, menunjukkan sikap menolak, kesediaan berpartisipasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotor yang meliputi keterampilan bergerak dan bertindak serta kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal. Adapun indikatornya adalah dengan mengkoordinasikan gerak mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lain. Juga dapat mengucapkan sesuatu, membuat mimik, dan gerakan jasmani. Mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya, materi yang ketujuh akan disampaikan oleh Andre mengenai cara meningkatkan prestasi siswa dalam belajar. Terima kasih kepada moderator yang mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang cara meningkatkan prestasi siswa dalam belajar. 1. Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Bila gurumu menyuruhmu untuk membersihkan kelas, terima aja, karena itu baik untuk lingkungan kita. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh gurumu. Selama kamu bisa menjawabnya, jawablah dengan baik dan benar. Yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Yang keempat, mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kelima, pelajari materi yang disampaikan setelah pulang sekolah. Yang keenam, istirahat yang cukup. Yang ketujuh, banyaklah berlatih pelajaran yang kurang disukai. Yang kedelapan, mengikuti ekstrakurikuler yang disukai. 9. Cara pembimbing yang baik dan termotivasi. Yang terakhir, jangan mencontek. Baik, Selanjutnya, materi yang terakhir, materi ke-8 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai bagaimana solusi menjelaskan prestasi belajar di kalangan remaja. Yang pertama, mendengarkan penjelasan dosen dengan baik, jangan malu bertanya, istirahat yang cukup, banyak berlatih pada pelajaran yang kurang disukai, dan cari seorang pembimbing yang baik dan serta menyenangkan. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi ini bahwa evaluasi adalah tindakan yang digunakan untuk menilai sesuatu hal. Di dalam lingkup pendidikan juga terdapat evaluasi pendidikan yang berguna. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh oleh seseorang dalam belajar, yang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan, kecakapan, dan kesanggupan yang dimilikinya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.